10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Rumah, channel Guru Matematika Kreatif, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, kali ini saya akan berbagi tentang jenis-jenis tugas mandiri yang harus diselesaikan mahasiswa untuk mata kuliah PKP. Video ini saya angkat karena masih banyak pertanyaan dari mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah pemantapan kemampuan profesional, menanyakan jenis-jenis tugas apa yang harus diselesaikan untuk mengakhiri mata kuliah PKP ini. Baik, ikuti videonya sampai tuntas. Semoga video ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Nah, baik, kita lihat dulu yang perlu kita angkat dulu. Yang pertama adalah bahwa nilai akhir mata kuliah ini ditentukan oleh nilai bimbingan online 80% dan karya ilmiah 20%. Karya ilmiah ini nanti akan diupload di laman Karil. Adapun cara upload, silahkan saksikan video saya rekomendasikan di atas, silahkan diklik, atau linknya juga silahkan dilihat di halaman deskripsi dari video saya ini. Jadi di situ nanti ketika Bapak Ibu sekalian mengupload, nah maka nilai karirnya itu akan memperoleh nilai 20%. Kemudian untuk bimbingan online itu 80% terbagi dua. Tugas praktek 50% dan nilai laporan PKP 50%. Nilai laporan PKP nanti ini akan diperiksa oleh pihak yang ditunjuk oleh UT, ya. Baik. Nah, yang kita mau bahas di sini adalah tugas praktek yang 50%, ya. Tugas praktek yang 50%. Yang akan kita bahas, baik ini, ya. Ini yang 50%. Ini Ibu akan dapatkan nilai ini mulai dari sesi pertama atau pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-8 untuk mata kuliah ini. Baik. Yang pertama yang Bapak Ibu sekalian yang harus diselesaikan adalah analisis video. Nah, ini nilainya 10%. Ya. Nilainya 10%. Analisis video itu langkah-langkahnya yang harus Bapak Ibu selesaikan. Yang pertama, kita lanjut ya. Jadi yang pertama ini tugas yang pertama, analisis video. Kita lihat proses analisis video. Yang pertama, kita lihat di sesi 1 bahwa Bapak Ibu sekalian wajib mendaftar di grup pembelajar guru pintar online, ya. Maaf, Guru Pintar Online atau biasa disingkat dengan GPO, ya. Cara untuk mengakses atau mendaftar di GPO silahkan lihat video saya rekomendasikan di atas, silahkan dilihat. Kemudian atau boleh juga dilihat di halaman deskripsi saya cara mendaftar di Guru Pintar Online. Apa yang harus Ibu Bapak lakukan di GPO? Yang pertama adalah menganalisis video, ya, menganalisis video. Setelah itu Bapak Ibu melakukan diskusi. Memang ada spesial halaman diskusi di GPO. Kemudian hasilnya itu di screenshot ini, melampirkan. Nah, ini nanti dikirim ini.
melampirkan bukti diskusi berupa screenshot atau foto, ya. Kemudian yang kedua, ini tugas yang kedua di sesi pertama adalah mengisi lembar refleksi awal. Ini adalah proses analisis video seperti yang saya perlihatkan ini. Ini analisis video ya. Itu prosesnya. Nah, kenapa harus dilakukan ini? Karena pertama adalah Bapak Ibu sekalian diarahkan untuk merumuskan judul PKP. Untuk merumuskan judul PKP kan awalnya kan kita harus melihat kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah melakukan pembelajaran sebelum-sebelumnya, sebelum di masa COVID atau di masa COVID. Contoh, ketika mengajarkan bilangan kepada siswa, banyak yang tidak mengerti. Nah, itu merupakan salah satu masalah. Nah, apa permasalahan sehingga siswa banyak yang tidak mengerti tentang bilangan? Disitulah dicarikan alternatif pemecahan masalah. Ada masalah ditemukan, kemudian mencari alternatif pemecahan masalah, kemudian baru merumuskan judul PKP. Nah, ini prosesnya ya, proses yang pertama. Ini sesi 1. Tugasnya ada 2. Melampirkan bukti diskusi berupa screenshot foto. Yang kedua, lembar refleksi awal. Kemudian yang kedua, untuk pertemuan yang kedua, perhatikan. Tapi sebelumnya saya lanjut ke pertemuan kedua. Nanti tugas di sesi 1 berupa melampirkan bukti diskusi berupa screenshot dan lembar refleksi itu di LMS mahasiswa itu sudah disiapkan. Upload tugas praktek 1A. Itu adalah bagian dari nilai analisis video. Lanjut untuk sesi yang kedua. Sesi yang kedua itu Bapak Ibu sekalian harus membuat rancangan perbaikan pembelajaran siklus 1. Nah, kita kembali ke format penilaian. Nah, ini kita sudah memasuki format penilaian. Ini, perhatikan nih. Ini. Dokumen. Jadi Bapak Ibu sekalian membuat dokumen simulasi siklus 1 RPP dan refleksi, ya. Ini yang kedua. Berarti sudah memasuki sesi yang kedua, Ibu sudah harus menyiapkan dokumen simulasi siklus 1 di mana isinya adalah RPP dan refleksi. Baik, perhatikan. Nah, ini tugasnya nih. Rancangan perbaikan pembelajaran siklus 1. Ini 1. Yang kedua, tugas yang kedua adalah mencari teori atau konsep yang mendukung minimal 5. Cara mencari teori atau konsep atau cara membuat teori atau konsep yang mendukung minimal laporan PKP yang Ibu mau buat, silahkan lihat video saya atau lihat di halaman deskripsi saya, sudah saya siapkan videonya, silahkan dilihat bagaimana mencari teori atau konsep yang mendukung minimal 5 ya, untuk mendukung dalam penyusunan laporan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian silahkan diupload di halaman LMS di 1B. Kalau 1A tadi itu di sesi 1, sedangkan 1B ini berada di sesi 2. Kami berharap kepada mahasiswa untuk tidak salah kirim. Tugas sesi 2 dikirim ke sesi 1, sesi 1 dikirim ke sesi 2. Nah, itu juga perlu kedisiplinan bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengirimkan tugas-tugasnya. Nah, jadi ini pekan yang kedua atau sesi yang kedua ada 2 tugas, yaitu membuat rancangan perbaikan pembelajaran siklus 1, dan yang kedua mencari teori atau konsep yang mendukung minimal 5. Ya, kemudian tugasnya diupload di tugas praktek 1B. Perhatikan Bapak Ibu sekalian bahwa tugasnya sudah ada 4. Nah, kita lihat di penilaian. Nah, ini kalau Ibu Bapak sudah memasukkan tugas yang keempat, berarti Bapak Ibu sekalian kalau nilainya sempurna analisis videonya dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, sudah masuk screenshot, sudah masuk refleksi awal, maka mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai maksimal. Kemudian untuk sesi 2, ketika Bapak Ibu sekalian sudah mengupload tugas RPP dan refleksi,
Nah, ini bisa juga kita berikan poin kalau ini sempurna. Kemudian berikutnya, jadi ini sudah selesai ya. Ini pertemuan 1. Kemudian ini pertemuan yang kedua. Sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga. Untuk mengisi nilai ini, video simulasi. Perhatikan, kita memasuk lagi video simulasi. Apa yang harus dilakukan? Kita masuk ke sesi 3. Nah, perhatikan untuk pekan ketiga, pertemuan ketiga. Nanti pekan ketiga itu tugasnya itu disebut tugas praktek 1C. Karena 1A itu di sesi 1, 1B itu di sesi 2. Sedangkan pekan ketiga tugas praktek 1C. Apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri? Yang pertama adalah memperbaiki dan memfinalkan uraian atau paragraf identifikasi, analisis, dan rumusan masalah, serta rancangan perbaikan pembelajaran siklus 1 disertai sisipan beberapa rujukan. Ini akan digunakan sebagai bahan pembuatan laporan. Nah, ini yang kedua. Ini mandiri ya. Ini mandiri. Ini mandiri. Silakan dikerjakan, diperbaiki. Mungkin ada beberapa perbaikan, mungkin sudah ada masukan dari dosen tutornya, apa-apa semua yang harus diperbaiki. Kemudian yang Bapak Ibu harus lakukan untuk mengisi tugas praktek berikutnya adalah melakukan simulasi pembelajaran mandiri mengacu pada rancangan perbaikan pembelajaran siklus 1. Jadi setelah Bapak Ibu perbaiki ini, yang pertama setelah diperbaiki, silakan lakukan simulasi. Simulasi pembelajaran siklus 1. Apa yang harus diperhatikan ketika akan melakukan simulasi? Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini melakukan simulasi harus sempurna nilainya. Nanti kalau simulasinya bagus, maka kita akan berikan nilai maksimal. Tapi kalau kurang-kurang dari itu ya di bawah dari 100 ya. Nah, sekarang untuk mendapatkan nilai atau mendapatkan hasil untuk video simulasi siklus 1, yang harus diperhatikan itu adalah Bapak Ibu sekalian harus mencantumkan atau memperlihatkan cuplikan dari kegiatan awal, inti, dan akhir. Nah, ini yang penting. Ya, ini yang penting. Harus memunculkan kegiatan awal, inti, dan akhir. Kalau perlu, kegiatan dokumentasinya dikasih keterangan. Di bawahnya kasih keterangan ya. Misalnya pembukaan, kemudian di tengah-tengahnya ditulis di bawahnya kegiatan inti atau kegiatan akhir. Kemudian harus diperhatikan, ditunjukkan ditunjukkan strategi yang ditentukan dipilih mahasiswa untuk perbaikan pembelajaran. Contoh, apabila yang ditentukan menggunakan media yang mengacu pada rancangan pembelajaran siklus 1, maka media tersebut harus digunakan dalam simulasi. Misalnya menggunakan alat peraga, meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan alat peraga misalnya. Alat peraga itu harus muncul di kegiatan simulasi itu ya. Jadi apa yang ditulis di rancangan perbaikan pembelajaran siklus 1, itulah yang ditampilkan di kegiatan simulasi 1. Kemudian kegiatan simulasi itu harus direkam berdurasi maksimum 5 menit. Jangan terlalu lama. Karena ini nanti medianya Ibu tidak mampu, perangkatnya Ibu tidak mampu menggunakan durasi maksimum 5 menit. Nah, kemudian pakaian yang digunakan mahasiswa dalam simulasi harusnya seperti layaknya sedang melakukan pembelajaran di kelas sesungguhnya. Baik, nah ini masalah pakaian. Jadi tetap mengajar seperti biasa. Kalau seandainya di daerahnya atau di sekolahnya Ibu belum diizinkan tatap muka langsung, silakan bagaimana caranya supaya kelihatan bahwa simulasi itu berjalan dengan sebaik-baiknya ya. Nah, kemudian setelah itu melakukan refleksi ya. Jadi yang penting Ibu kirim ini adalah video pembelajaran siklus 1. Tetapi
Kalau Bapak Ibu sekalian tidak memiliki perangkat semacam video dan seterusnya, boleh menggunakan foto. Tapi ini pun harus seizin tutorialnya, dosen tutornya. Apakah diizinkan atau tidak, tergantung dari dosen tutornya ya. Itu nanti tinggal berkomunikasi dengan dosen tutor. Apakah diizinkan menggunakan foto atau menggunakan video. Tapi kalau menggunakan foto, silahkan dikasih keterangannya di bawah. Kegiatan pendahuluannya mana, kegiatan intinya mana, kegiatan penutupnya mana. Minimal 3 foto, berarti boleh lebih dari 3. Kemudian, Ibu harus menyiapkan menyusun rancangan pembelajaran siklus 2. Nah, ini ya. Jadi, untuk tugas praktek 1C ini, silahkan mengirimkan video atau foto kegiatan simulasi siklus 1 ya. Ya, kalau seandainya dokumen simulasi siklus 2 sudah ya, sudah masuk, nah itu akan menambah nilai untuk tugas yang kedua. Itu maksud saya tugas yang ini ya, video simulasi siklus 1. Dikirimkan ini di 1C ya, mohon maaf, ini 1C. Dikirimkan videonya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, untuk sesi ketiga mengupload video simulasi atau foto di laman LMS-nya. Kemudian mungkin Bapak Ibu sekalian banyak yang bertanya, jurnal dialogis reflektif ini sebenarnya bisa ada di download, maksud saya ada di internet. Itu bisa dilihat di internet. Di situ berisi tentang kekuatan dan kelemahan ketika Ibu melakukan simulasi ya. Nah, ini pun harus ada kesepakatan dengan dosen tutor. Jurnal dialogis reflektifnya, silahkan berkomunikasi dengan dosen tutornya. Kemudian ada kekuatan kelemahan, kemudian uraian kilas balik ingatan supervisor pengamat saat melakukan proses dan seterusnya ya. Dan ini bisa di-download ya, bisa dilihat di ini sumbernya. Saya juga lihat di internet sumbernya, silahkan dilihat atau diketik saja di laman pencarian di Google contoh format jurnal dialogis reflektif. Dan ini merupakan dokumen Ibu. Jadi ini tidak di-upload, tidak ya. Ini bukan merupakan tugas yang harus dikirim di LMS, tidak. Ini adalah salah satu dokumen yang merupakan kerjasama atau cara mengisinya itu kerjasama dengan dosen tutor dengan mahasiswa. Ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Ibu melakukan simulasi yang pertama. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mengisi lagi tugas yang kedua. Tugas yang kedua itu ini. Dokumen simulasi siklus 2. Sama dengan dokumen simulasi siklus 1. Di situ ada RPP dan ada lembar refleksinya. Silahkan lembar refleksinya itu sebenarnya ada di LMS masing-masing. LMS mahasiswa ya. Nah, untuk apa yang harus dilakukan untuk mengisi tugas berikutnya, yaitu dokumen simulasi siklus 2, RPP dan refleksi, baik ikuti uraian berikut. Sekarang untuk sesi 4 yang harus Bapak Ibu isi adalah dia sudah masuk tugas yang kedua, yaitu disiapkan sudah untuk simulasi perbaikan pembelajaran siklus 2. Ada 2. Yang pertama, sudah harus menyiapkan dokumen simulasi siklus 2 terdiri dari RPP dan lembar refleksi. Kemudian melakukan video simulasi siklus 2 atau mengirimkan foto ya. Mengirimkan foto minimal 3. Kalau menggunakan
video maksimal durasinya 5 menit. Nah, sesi 4 ini tugas praktek 2 ini meliputi yang pertama adalah simulasi perbaikan pembelajaran siklus 2 beserta hasil refleksi. Nah, ini yang pertama ya, tugas yang pertama. Kemudian kedua, harus mengirim kumpulan referensi atau rujukan yang akan digunakan dalam penyusunan laporan PKP, terutama latar belakang di bab 1 dan kajian pustaka di bab 2. Silahkan dilihat videonya, cara mencari referensi atau rujukan. Kemudian harus diupload draft. Nah, ini ada tugas berikutnya, itu kita upload draft bab 1 sampai dengan bab 3. Bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu tinjauan pustaka, sedangkan bab 3 itu adalah pelaksanaan penelitian perbaikan pembelajaran. Nanti insya Allah videonya akan saya kirim bagaimana menyusun atau bagian-bagian apa saja yang harus ditentukan ketika menyusun laporan PKP. Tapi ya, silakan lihat di modul halaman 22. Di situ jelas petunjuknya bagaimana cara membuat laporan. Jadi saya kembali simpulkan untuk sesi 4 ini yang harus Ibu masukkan adalah jadi untuk sesi 4 ini yang Bapak Ibu harus masukkan adalah dokumen simulasi siklus 2 terdiri dari RPP dan refleksi, kemudian video simulasi atau foto. Kalau foto itu tergantung dari dosen tutornya. Nah, kalau video 5 menit, kalau foto minimal 3 menit. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian harus mengupload draft bab 1 sampai dengan bab 3. Kemudian ini adalah upload hasil simulasi perbaikan pembelajaran ya. Di sini nanti selain foto atau video harus dimasukkan juga RPP perbaikan pembelajaran siklus 2 dan refleksi dari hasil simulasi perbaikan pembelajaran. Baik. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian sudah mengirimkan dokumen simulasi siklus 2, maka kita akan memberikan nilai sesuai dengan apa yang Ibu kirim. Begitu juga video simulasinya, kita akan berikan nilai sesuai dengan apa yang Ibu kirim. Nah, sekarang kita akan menuju ke tugas ketiga. Ini tugas yang ketiga ya, yaitu penyusunan laporan. Baik, untuk penyusunan laporan ini apa semua yang harus dilakukan ya. Jadi ini jadi tugas 1, 2 sudah aman bagi Bapak Ibu sekalian, sudah mengisi semua data yang ada. Sekarang kita akan masuk di tugas yang ketiga, yaitu penyusunan laporan. Nah, untuk mengisi nilai penyusunan laporan, yang Bapak Ibu harus lakukan adalah yang pertama adalah merevisi laporan PKP bab 1 dengan bab 1 sampai dengan bab 3. Ini jika Bapak Ibu sekalian sudah menerima masukan dari tutor ya atau supervisor. Oke, ini supervisor ini tutor ya. Nah, ini setelah menerima masukan, kemudian Bapak Ibu sekalian sudah harus menyiapkan menyusun laporan PKP bab 4 dan daftar pustaka ya. Untuk bab 4 itu membahas tentang hasil dan pembahasan ya. Di situ untuk bab 4 itu hasil dan pembahasan. Kemudian ada juga bab 5 yaitu penutup dan kesimpulan, dan yang terakhir adalah mengisi daftar pustaka. Nah, perhatikan ketika membuat daftar pustaka, jelas di modul sudah dijelaskan cara-caranya. Itu silahkan dibuka modulnya, dibaca bagaimana cara membuat daftar pustaka. Jadi untuk yang kedua itu menyusun laporan PKP bab 4, kemudian bab 5 dan daftar pustaka.
Nah, untuk tugas praktek 3 ini, itulah yang menjadi tugas sesi 5, yaitu memasukkan kembali atau mengupload kembali bab 1 sampai dengan bab 3 sesuai dengan masukan tutor atau supervisor. Kemudian dilihat di LMS-nya, di-upload di tugas praktek 3 ya, di tugas praktek 3. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi 6. Nah, di sesi 6 ini nanti draft laporan PKP secara utuh. Perlu diingat bahwa artikel wajib Anda tulis dan upload di halaman Karil ya. Ini nanti kalau semua sudah selesai laporannya, silahkan dibuat dalam bentuk Karil, karya tulis. Untuk ketentuannya dan halamannya silahkan dilihat di halaman di modul cara membuat Karil ya. Itu merupakan rangkuman atau ringkasan dari laporan ibu secara utuh. Untuk cara membuat karya tulis, insya Allah akan buatkan video ketentuan-ketentuan, mudah-mudahan sehat video itu bisa kami buatkan. Kemudian ini untuk sesi 6 ini, sesi 6, 7, dan 8 sebenarnya adalah penyempurnaan dari tugas praktek 1 hingga 3 ya. Jadi jangan lupa, ini penting ini, semua tugas diupload melalui LMS ya. Kemudian disesuaikan dengan sesinya supaya memudahkan dosen tutornya untuk memberikan penilaian ya. Karena jika tidak, ini nilai Anda akan berkurang ya. Itu harus disesuaikan. Apa yang harus, pembelajaran yang harus dipetik ketika Bapak Ibu sekalian memasukkan tugas sesuai sesinya, berarti Ibu punya kemampuan untuk berbuat sesuai dengan apa yang disarankan. Dengan memasukkan tugas sesinya, berarti Ibu sudah mempunyai salah satu kepribadian untuk tetap konsisten ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus mempunyai kepribadian yang konsisten sehingga nanti nilai-nilai Ibu akan diberikan sempurna sesuai dengan apa yang Ibu sudah masukkan. Kemudian apabila menemui kesulitan teknis, silahkan konsultasikan ke kami, tutor, agar bisa dicarikan jalan keluarnya ya. Untuk sesi 6 ini adalah penyempurnaan ya. Kemudian pekan ke-7 masih ada kesempatan untuk memperbaiki laporan PKP. Silahkan berkonsultasi dengan dosen tutornya ya. Kemudian jangan lupa forum diskusi yang ada di LMS tetap diisi untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman dalam penyusunan laporan PKP dan karya ilmiah. Kemudian perlu diingat lagi bahwa laporan PKP akan dikoreksi oleh korektor. Nah, ini ada korektor. Nanti ini pihak UT yang akan menunjuk. Jadi laporannya Ibu itu yang 50% itu akan ditentukan oleh korektor. Sedangkan yang 50%-nya itu akan ditentukan oleh dosen tutornya. Baik Bapak Ibu sekalian, proses itu tidak banyak prosesnya untuk meraih nilai yang dari dosen tutor. Jadi proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Siapa yang bekerja keras, siapa yang menunjukkan komitmen yang baik, maka insya Allah hasilnya akan diperoleh yang maksimal. Nah, sedangkan tiga tugas praktek yang diberikan dalam bimbingan online mempunyai kontribusi 50%. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ini nilainya ditentukan oleh korektor 50% dan nilai 50%-nya lagi dari dosen tutornya. Namun demikian, untuk kelulusan dari program S1 PGSD, para mahasiswa wajib upload Karil. Nah, ini wajib. Ini ada kata wajib. Jadi kalau ini 20% ya. 20% dari
80% secara keseluruhan. 80% ya. 80%. Jadi 80% itu yang terdiri nilai dari korektor dan tutor. Ini 80% ya. 80% itu ditentukan nilai dari korektor dan tutor. Sedangkan 20%-nya itu adalah karil. Ketika ibu bapak sekalian mengupload karilnya 20%, berarti ibu sekalian mendapatkan nilai 20% dari nilai total yang ada. Kemudian jika tidak, maka belum dapat masuk dalam daftar mahasiswa yang diusulkan untuk kelulusan yudisium. Jadi, perlu diingatkan kembali untuk karil, alamat linknya sudah ada, nanti saya simpan di halaman deskripsi. Kemudian contoh atau cara mengupload silahkan lihat video saya. Kemudian jika laporan ibu sudah sempurna yang sudah diperiksa oleh tutor, silahkan dikirim di halaman praktek di UT. Baik, demikian video saya kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar supaya nilai mata kuliah PKP dapat diselesaikan dengan baik. Kemarin video saya awal sudah saya katakan bahwa mahasiswa itu harus lulus nilainya minimal B ya. Kalau B- itu belum lulus, masih kategori C. Jadi harus nilai A atau B. Kalau B- itu belum lulus. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah video saya kali ini. Semoga mahasiswa dapat menyelesaikan tugas-tugasnya ini, jenis-jenis tugas yang harus diselesaikan. Saya berharap sebagai tutor, mahasiswa dapat menjalankan atau menyelesaikan tugas-tugas praktek 1, 2, dan 3. Kemudian tetap diakses LMS-nya, karena semua nilai akan kami upload atau akan kami beri nilai itu di LMS mahasiswa masing-masing. Jika ada kesulitan masuk di LMS, silahkan diinformasikan di dosen tutor atau konsultasi di UT. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3、2、